Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Polewali Mandar. Saya bertugas di SDN 035 Inpersusu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video aksi nyata modul 2.2.A10 pembelajaran sosial emosional. Saksikanlah video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu biasanya kita harus berdoa. Itu silakan Ahmad Zubair sebagai ketua kelompok untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah selalu pada saya ilmu dan berilah rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang daur hidup. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu saya mengingatkan anak-anakku sekalian. Apakah anak-anakku sekalian masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya? Masih. Kalau begitu bagus. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi kita, yaitu tentang daur hidup. Sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu anak-anakku sekalian perlu fokus kepada materi kita hari ini. Di mana anak-anakku sekalian barangkali di rumah banyak kegiatan, ya, banyak pekerjaan di rumah yang menumpuk, sehingga menyebabkan anak-anakku sekalian ini butuh konsentrasi pada saat ini untuk belajar di tempat ini. Oleh sebab itu ada hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, kita harus pusatkan perhatian kita supaya kita bisa konsentrasi di saat ini. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, saya duduk kembali. Coba perhatikan Pak Guru. Pak Guru akan silakan ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Tarik nafas, keluarkan, ulangi. Oke, sudah. Ya, mudah-mudahan kita sekarang sudah bisa fokus pada pelajaran kita hari ini. Nah, saya akan bercerita tentang kancil. Pernah dengar nama kancil? Kancil itu apa sih? Ya, hewan atau binatang. Kalau ceritanya bagaimana? Ya. Kancil itu adalah hewan yang cerdas atau pintar. Nah, saya punya cerita. Nah, ada seekor kancil yang ingin menyeberangi sungai, tetapi dia tidak bisa berenang. Ya, dia tidak bisa berenang. Oleh sebab itu, si kancil ini menggunakan kecerdikannya atau kecerdasannya supaya bisa melewati sungai ini tanpa harus berenang. Nah, apa yang dilakukan oleh kancil? Kemudian kancil memanggil beberapa ekor buaya. Wahai buaya, saya ini adalah makanan enak untuk kamu buaya. Nah, tetapi sebelum kalian memangsa saya
akan menghitung dulu berapa jumlah kalian. Nah, oleh sebab itu silakan berbaris sepanjang sungai ini, nanti saya akan hitung. Nah, pada akhirnya kancil ini buaya ini berjejer di sepanjang sungai. Nah, sehingga kancil bisa melompati atau melewati sungai tersebut melalui pundaknya buaya sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke seberang. Akhirnya si kancil bisa menyeberang, kemudian berkata pada buaya, mohon maaf buaya, sebenarnya tadi saya mau menyeberang. Akhirnya buaya kalah karena bisa diakali oleh si kancil. Oke? Nah, kira-kira bagaimana perasaan buaya dalam cerita tersebut? Silakan acungkan tangan. Acungkan tangan dulu. Nah, bagaimana perasaan buaya? Silakan ceritakan apakah tenang atau bagaimana? Silakan. Kecewa. Nah, si buaya itu kecewa. Oke, yang lain bagaimana perasaan buaya atau perasaannya kancil? Kira-kira kalau kancil bagaimana? Senang. Ah, tenang. Ya, bagus. Yang lain? Adakah yang bisa diceritakan senangnya karena bagaimana? Ya, silakan. Dikancing senang karena dia bisa menyeberang. Bagus. Ya, si kancil itu senang karena bisa melewati atau menyeberangi sungai tanpa harus berenang. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti. Sebelumnya terlebih dahulu kita lakukan kebiasaan kita atau apa namanya, literasi yang kita lakukan sebelum kita masuk pada materi inti. Oleh sebab itu silakan membaca lembaran yang Pak Guru berikan. Silakan dibaca. Baca dalam hati. Oke, sudah. Apa yang kalian lihat atau apa yang kalian bisa serap dalam bacaan tersebut? Ada gambar apa di situ? Ada gambar? Adalah gambar apa? Ada gambar? Wah, bagus anak-anakku sekalian. Nah, itulah materi inti kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi membaca, sekarang Pak Guru akan menunjukkan video metamorfosis. Anak-anakku sekalian bisa menyaksikannya di sini. Oke. Tetap pakai masker. Oke, sudah. Nah, kalian tadi sudah menyimak 2 video, yaitu 1 metamorfosis kupu-kupu, yang kedua metamorfosis kecoa. Jadi 1 yang metamorfosis sempurna, 1 metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi yang metamorfosis sempurna itu dia dari kecil itu berubah ketika menjadi dewasa. Nah, yang tidak sempurna itu tidak ada perubahan. Sama ji pada saat dia kecil atau pada saat dia bayi sampai berusia dewasa itu bentuknya tidak berubah seperti pada manusia. Nah, kalau manusia ini masuk metamorfosis apa? Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, karena dari kecil kita sudah punya tangan, sudah punya kaki, ya. Jadi seperti itu. Nah, ya yang sempurna itu seperti kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Artinya dia berasal dari ulat dulu. Kemudian setelah besar, oh kok punya sayap, itu namanya sempurna. Kalau kambing termasuk apa? Tidak sempurna. Ya. Oke, kucing? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak.
Nah, kalau tidak ada, kita akan bentuk kelompok. Saya akan bentuk menjadi 5 kelompok. Nah, kelompoknya ini, ingat dua. Nanti kita bermain secara berkelompok. Ya. Setelah bermain kelompok, kita bermain bersama. Nah, coba satu orang mengekspresikan wajahnya, kemudian yang satu orang menebak atau mengekspresikan wajah, tangan, bisa kalian ekspresikan, kemudian kalian tebak. Ya, contoh silakan Suber dulu ekspresikan wajahnya, kamu yang tebak. Terserah, harus usahakan bisa ditebak. Kalau tidak bisa ditebak berarti kalah. Silakan ditebak. Kanguru, betul? Hah? Harus jujur nah, kanguru atau bukan? Kanguru. Coba kamu kelompok ini. Nah, dari permainan tadi ini, Ahmad, dari permainan tadi ini, kira-kira apa yang bisa kalian rasakan? Senang atau tidak? Senang. Senangnya bagaimana? Bilang, ternyata menebak-nebak itu susah ya. Ya. Kadang apa yang dilakukan orang itu kita tidak mengerti apa maksudnya. Ya, ternyata yang dia maksudkan itu ada yang kanguru atau binatang lainnya. Ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, sekarang saya kasih, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas kepada anak-anak sekalian. Nah, nanti tugas ini kalian bebas mengerjakannya. Boleh dalam bentuk tulisan, kemudian boleh dalam bentuk gambar, terserah kalian bagaimana cara mengisinya. Ya, misalnya nanti atau bisa melalui cerita nanti. Kalau kalian sudah menyelesaikan, bisa menyampaikannya atau menceritakannya di depan teman-teman kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Anak berapa pulpenmu? Tepuk semangat tuh, boy. Semangat, semangat, iha, semangat, semangat, iha. Nah, sekarang anak-anak sekalian tadi sudah kerjakan tugasnya. Ya, Pak. Febi tadi kerja bagaimana? Bercerita? Bercerita. Sekarang silakan diceritakan kembali Febi apa yang telah kamu kerjakan. Berdiri Kina. Assalamualaikum, Ko. Kupu-kupu biasanya hinggap di bunga untuk mengisap nektar karena nektar adalah makanan kupu-kupu. Saya suka kupu-kupu karena sayapnya indah dan warna-warni. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Febi. Satu lagi yang menulis metamorfosisnya. Ya, lihat Hamka. Coba Hamka, berdiri ke Hamka. Itu ada di atas telur. Larva, silakan. Berdiri. Jangan malu-malu. Misalnya kupu-kupu mulai dari telur. Silakan. Silakan bacakan. Telur akan menetas selama 3 atau 5 hari. Setelah menetas akan menjadi larva. Larva akan beristirahat. Ya, berubah menjadi kepompong. Kepompong akan menjadi imago. terus menjadi Imago menjadi kupu-kupu dewasa. bagus. Tepuk tangan dulu untuk Hamka. Bagus. Wah, ternyata ada beberapa yang mengerjakan dengan cara. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, baik anak-anakku sekalian. Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang mau menambahkan penjelasannya atau pekerjaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tugasnya dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, di mana ada dua tahapan metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, contoh kupu-kupu, lalat. Untuk yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah kecoa, kambing, kucing, dan lain-lain. Berapa ini? 1. Pegang dahi kalian, pegang pipi, pegang dahi. Konsentrasi Ki. Saya bilang pegang dahi, kenapa pegang dagu? Hah? Berarti tidak fokus, harus difokus ya. Nah,
Sekarang doa akan ditutup oleh ketua kelas. Kita akan membaca surat Al-Asr. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan merefleksikan tentang kegiatan yang saya lakukan tadi. Pertama, tentang bagaimana perasaan saya pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada saat penyusunan, karena ini adalah RPP berdiferensiasi, kemudian kita akan integrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Jadi ada rasa tantangan baru, karena biasanya selama ini ketika kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu tidak ada yang harus kita petakan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu hal ini saya anggap sangat menarik, ya. Hal ini sangat menarik karena kita harus memetakan kebutuhan anak terlebih dahulu. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan, waktu yang diberikan itu 15-20 menit. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan waktu yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran, waktu yang diberikan untuk menyusun video ini sebenarnya sangat singkat. Tapi karena ini adalah kita ambil poin-poinnya saja, sehingga materi yang kita ambil atau video yang kita ambil itu kita berusaha untuk kita potong supaya hanya materi-materi penting saja atau hal-hal penting saja yang kita bisa masukkan ke dalam video. Kemudian pada saat pelaksanaan pula itu anak-anak merasa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, kenapa? Karena mereka merasa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya atau kebebasan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Bayangkan kita saja ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan minat kita, ya, mungkin kita akan mengerjakannya dengan setengah-setengah. Nah, oleh sebab itu sama halnya dengan anak. Ketika mereka diberikan kebebasan atau melakukan sesuatu sesuai dengan bakatnya, maka anak itu pasti merasa antusias, pasti merasa senang. Kemudian anak juga lebih merasa senang karena mereka bebas mengekspresikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, yang ketiga, rencana perbaikan. Setiap perencanaan yang tersusun dengan baik ada kalanya atau bahkan sering itu ada hambatan. Oleh sebab itu, kalau saya melihat dari apa yang telah saya lakukan, itu ada beberapa isi rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus saya perbaiki kembali supaya pada saat pelaksanaan itu bisa sesuai atau pas dengan kondisi anak. Kemudian saya juga perlu bagaimana caranya melakukan pendalaman dengan cara berdiskusi dengan teman-teman terutama yang sama-sama mengalami proses ini, yaitu tentang bagaimana cara mengintegrasikan RPP berdiferensiasi, kemudian yang di dalamnya terdapat
kompetensi sosial emosional. Nah, itulah refleksi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.